Masalah pengangguran lulusan di SMK di Indonesia merupakan masalah klasik yang menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, sekolah, dunia industri, dan lulusan SMK itu sendiri. Berdasarkan laporan data Pusat Statistik, jumlah pengangguran berdasarkan pendidikan didominasi oleh lulusan SMK, di mana pada tahun 2021 tingkat pengangguran terbuka berdasarkan tingkat pendidikan SMK menduduki tingkat pertama yaitu sebesar 11,13%. Pada tahun 2022 SMK masih menduduki peringkat pertama yaitu sebesar 9,42%. Sementara pada tahun 2023 SMK masih menduduki peringkat pertama yaitu sebesar 9,31%. Walaupun berdasarkan persentase tingkat pengangguran dari SMK semakin menurun, akan tetapi masih mendominasi sebagai penyumbang terbesar tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Banyak sekali tantangan yang menyebabkan mengapa tingkat pengangguran pada lulusan SMK begitu besar. Di antaranya adalah ketidaksesuaian keterampilan lulusan dengan kebutuhan industri, kurangnya pengalaman kerja dan magang yang relevan, serta keterbatasan lapangan kerja, sehingga sulit bagi para lulusan SMK untuk terserap di pasar kerja. Untuk menjawab tantangan tersebut, dibuatlah sebuah terobosan dengan membuat kelas industri akurat online, di mana dalam program kelas industri tersebut, sekolah bekerja sama dengan berbagai pihak, mulai dari stakeholder, dunia usaha dan industri, perusahaan pengembang aplikasi, dan orang tua siswa dalam upaya menyelaraskan keterampilan lulusan agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri, serta berupaya menciptakan peluang kerja untuk para siswa melalui program magang yang relevan antara kebutuhan dunia usaha dengan keterampilan siswa. Dalam menjalankan program kelas industri, terdapat 3 tahapan yang disusun secara runtut untuk menjamin agar tujuan program kelas industri dapat tercapai, di mana tahapan tersebut disusun mulai dari rencana aksi tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Adapun rencana aksi tahun pertama adalah 1. Melakukan penjajakan terhadap dunia usaha dan industri yang bisa dijadikan partner dalam program kelas industri. Dalam penjajakan ini, kami berhasil menggandeng sebuah perusahaan pengembang aplikasi komputer akuntansi yang bersedia menjadi mitra sekolah, yaitu PT Ultima Solusindo. Dalam kerjasama ini disepakati beberapa poin, di antaranya adalah PT Ultima Solusindo memberikan pelatihan kepada guru akuntansi di SMK Negeri 1 Kota Jambi. PT Ultima Solusindo memberikan akses kepada guru untuk membuat area edukasi. Area edukasi adalah sebuah program free yang diberikan kepada sekolah mitra, di mana dalam area edukasi tersebut, siswa diberikan subsidi berupa free akses untuk setiap database perusahaan yang dibuat selama 6 bulan. PT Ultima Solusindo akan memberikan subsidi sebesar 85% untuk biaya uji kompetensi CAD atau Certificate Accurate Document Entry, di mana sertifikat ini merupakan sertifikat yang dikeluarkan oleh PT Ultima Solusindo kepada siswa yang lulus pada ujian kompetensi CAD. PT Ultima Solusindo akan memberikan free trial selama 1 bulan plus subsidi 3 bulan terhadap perusahaan yang menerima siswa kelas industri dalam program magang. Kemudian, PT Ultima Solusindo akan merekomendasikan perusahaan-perusahaan klien mereka sebagai tempat magang bagi siswa kelas industri akurat online. Setelah berhasil menggandeng mitra kelas industri, aksi selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan penyelarasan kurikulum kelas industri agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri, kemudian menyusun rencana kebutuhan sarana pendukung kelas industri, menyusun materi esensial yang dibutuhkan dalam kelas industri, serta melakukan seleksi calon siswa kelas industri melalui tes kemampuan akademik dikombinasikan dengan catatan prestasi akademik siswa akuntansi kelas 10. Tahapan terakhir pada rencana aksi tahun pertama adalah melakukan sosialisasi terhadap orang tua siswa yang dinyatakan lulus masuk kelas industri. Dalam sosialisasi ini, penulis bersama tim program keahlian akuntansi dan keuangan lembaga SMK Negeri 1 Kota Jambi berupaya memberikan pemahaman kepada orang tua siswa perihal visi dan misi kelas industri,
meminta dukungan orang tua untuk menyiapkan sarana pembelajaran berupa laptop untuk mendukung proses pembelajaran baik di sekolah maupun di rumah. Mengajak orang tua untuk bersama-sama mencari tempat magang bagi siswa kelas industri, di mana tempat magang untuk siswa industri diupayakan adalah usaha kecil dan menengah yang belum menerapkan sistem pembukuan yang baik dalam mengelola usahanya, sehingga siswa mampu membantu usaha tersebut untuk mentransformasikan pembukuan secara digital, sehingga melahirkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar, dengan harapan para pelaku usaha merasa terbantu dengan kehadiran siswa kelas industri dan bersedia menarik siswa tersebut untuk bekerja di tempat usahanya. Rencana aksi tahun kedua. Yang pertama, melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum kelas industri yang telah disusun bersama mitra kelas industri. Dalam kegiatan pembelajaran, penulis telah menyiapkan materi esensial yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha di Kota Jambi pada khususnya. Di dalam pembelajaran di kelas industri, penulis lebih memfokuskan agar siswa memiliki keterampilan dalam mengelola keuangan secara digital, disertai dengan studi kasus dan contoh kasus transaksi yang ada di dunia nyata dan terjadi di dunia usaha dan industri. Yang kedua, mengundang guru tamu sebagai narasumber di kelas industri. Kemudian, yang ketiga adalah melakukan penjajakan kepada usaha kecil dan menengah sebagai calon tempat magang bagi para siswa kelas industri. Penulis bersama orang tua siswa bersinergi untuk mencari tempat magang yang relevan dengan keterampilan yang dimiliki oleh siswa. Dalam program magang inilah kami berupaya untuk menciptakan peluang kerja bagi para siswa kelas industri. Agar peluang kerja tersebut dapat terwujud, penulis bersama orang tua siswa akan mencari tempat magang dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, usaha kecil dan menengah yang sudah SITO. Yang kedua, usaha kecil dan menengah yang belum melakukan pembukuan atau pencatatan keuangan dengan baik. Yang ketiga, usaha kecil dan menengah yang memiliki prospek untuk lebih berkembang ke depannya. Dengan kriteria tersebut, selama magang, siswa dapat membantu para pengusaha kecil dan menengah dalam mentransformasikan sistem pembukuan secara digital pada usaha yang dijalankan, dan para pelaku usaha mendapatkan free trial selama 1 bulan plus subsidi 3 bulan dari pengembang aplikasi, sehingga memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha untuk memulai pembukuan pada usaha yang dijalankan, dibantu dengan siswa kelas industri yang magang. Dengan harapan, jika para pelaku usaha merasa terbantu dengan sistem pembukuan yang dibantu oleh siswa magang, maka siswa magang tersebut akan ditarik kembali sebagai karyawan pada perusahaan tersebut. Rencana aksi tahun ketiga. Pendampingan siswa kelas industri yang bersifat profesi CAD pada program magang di usaha kecil dan menengah. Selama siswa magang di usaha kecil dan menengah, tentu saja tidak lepas dari pendampingan guru, karena siswa magang di tempat usaha yang belum pernah melakukan pencatatan transaksi keuangan di perusahaannya. Refleksi. Inovasi pembelajaran melalui kelas industri akurat online di SMK Negeri 1 Kota Jambi bagi saya bukan sekedar program, tetapi wujud nyata bagaimana pendidikan bisa mengubah hidup dan pola pikir siswa. Melihat siswa belajar, berkolaborasi dengan dunia kerja, dan membantu pelaku usaha kecil dan mentransformasikan pembukuan keuangan mereka secara digital, membuat saya yakin bahwa tugas guru bukan hanya mengajar dan mendidik, tetapi lebih jauh lagi, yaitu membuka jalan agar siswa menemukan makna belajar, serta menumbuhkan kepercayaan pada kemampuan mereka untuk memberi dampak yang baik bagi orang lain.